Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa memohon pimpinan Roh Kudus yang memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Demikian firman Tuhan. Tema kita, katakanlah terus terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman now, pada zaman sekarang, disebut zaman transparansi atau zaman yang terus terang ya. Apa yang dilakukan seseorang tidak akan bisa tersembunyi. Semua dapat dipublis di media sosial, di medsos pada saat ini. Juga ada CCTV. Ya, menarik kalau kita mencermati ayat yang sudah kita baca. Orang-orang Yahudi berharap agar Yesus berterus terang dengan apa yang dilakukannya dan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kualitas dengan mengubah air menjadi anggur. Dia sudah menyembuhkan anak pegawai istana dari jarak yang jauh, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas jarak. Dia sudah menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas segala waktu. Dia sudah berjalan di atas air yang menunjukkan bahwa dia berkuasa atas alam. Dia memberi makan 5.000 orang yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas jumlah. Dia juga sudah menyembuhkan orang buta, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas segala kegelapan, bahwa Yesus berkuasa atas segala dosa. Yesus juga pernah menjelaskan kepada utusan Yohanes Pembaptis, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir." Saudara-saudara, orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Orang Yahudi tidak percaya, karena mereka sesungguhnya hanya pura-pura, hanya basa-basi. Bahkan sebenarnya mereka hanya mau menjebak Yesus. Yesus adalah terang dunia, dan terang itu akan menerangi jalan yang menuju kepada Allah. Tapi Yesus bukan hanya menerangi jalan, tetapi dialah jalan itu. Orang-orang Yahudi bertanya, apakah engkau Mesias atau bukan? Banyak orang yang menunjukkan siapa dirinya dengan kata-kata ataupun dengan gambar spanduk yang besar. Itu kalau di dunia ini bisa pasang baliho yang besar-besar. Dia bisa pasang reklame yang besar. Akan tetapi Yesus menunjukkan dirinya dengan perbuatannya, dengan karyanya yang ajaib. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka bukan termasuk domba-domba Tuhan. Demikian kata Yesus. "Domba-dombaku mendengar suaraku, menerima firman Allah. Aku mengenal mereka, bahwa mereka juga memiliki persekutuan dengan Allah. Mereka mengikuti aku, melakukan perintahku. Maka mereka akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa." Sebagai domba-domba Kristus, kita aman dalam tangan Sang Gembala yang agung itu. Tidak ada yang merebut kita dari tangannya yang berkuasa. Yesus adalah terang. Dia sudah menyatakan dirinya, tetapi manusialah yang tidak percaya. Manusialah yang tetap ragu. Manusialah yang tetap bimbang, menolak Yesus Sang Mesias, karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang diharapkan. Sekarang, mari kita juga berterus terang. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dengan iman, atau hanya sekedar ikut-ikutan? Berterus teranglah, mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa, dan mohonkan pengampunan, dan pastilah Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Berterus teranglah, mengakui segala kelemahan, dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan,
bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan berjalan dalam kegelapan. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita saksikan itu juga kepada semua orang, bahwa di luar Yesus Kristus Tuhan tidak ada jalan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Yesus Kristus sebagai sang terang yang sejati, yang sudah menerangi hati kami, bahkan yang sudah membebaskan kami dari kegelapan dunia ini, bahkan sudah mengampuni segala dosa kami, sehingga kami memperoleh pengampunan dan memperoleh juga kepastian, keselamatan, kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu. Tolong kami supaya kami juga memiliki hati, memiliki keberanian untuk juga menyaksikan bahwa Yesuslah terang, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.